Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Gigi Widaswara Nur Pristarani. Saya merupakan mahasiswi Magister Administrasi Rumah Sakit, dan di sini saya ingin membahas suatu jurnal yang menurut saya bagus sekali, yang isinya bermanfaat sekali, dan menurut saya nanti akan relate dan insya Allah bisa diterapkan di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Langsung aja kita bahas jurnalnya ya. Di jurnal ini berjudul A Balanced Approach Involving Hard and Soft Factors for Internalizing Lean Management and Six Sigma in Hospitals. Ditulis oleh Relin de Kooijer, Mathilde Strating, Jaap Pauwé, dan Robert Hutchman. Berasal dari institusi Erasmus School of Health Policy and Management from Erasmus University in Rotterdam, Belanda ya. Terus jurnal ini berasal dari The TQM Journal dan terbit di tahun 2024. Sudah terindeks Scopus, diterbitkan oleh Emerald Publishing, dan terindeks Scopusnya di Q1 dengan nomor DOI nanti saya cantumin ya di sini. Sekarang kita mulai untuk membahas isi jurnalnya. Oke, kita langsung bahas di bahasan pertama, yaitu tentang latar belakang kenapa jurnal ini bisa dibuat. Jadi jurnal ini ternyata berasal dari meningkatnya penerapan Lean Management dan Lean Six Sigma di sektor kesehatan yang fungsinya untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan juga keselamatan pasien. Namun ternyata sebagian besar penelitian sebelumnya itu terlalu menekankan aspek hard, atau aspek hard yang dimaksud di sini adalah teknis dan juga alat analisis, sedangkan kurang memperhatikan aspek soft. Dan aspek soft yang termasuk di sini adalah sumber daya manusia, budaya organisasi, dan juga iklim kerja. Lalu di sini untuk metode penelitiannya, peneliti menggunakan desain kuantitatif cross-sectional multi-site survey pada 42 unit layanan internal di 8 rumah sakit universitas di Belanda. Lalu datanya dikumpulkan dari 1.668 karyawan dan 218 supervisor. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan multi-level regression untuk menilai hubungan antara penerapan LM dan SS. Yang dimaksud LM dan SS di sini adalah Lean Management dan Six Sigma. Kemudian untuk menilai hubungan iklim organisasi dan juga hasil yang meliputi kinerja serta kesejahteraan karyawan. Kemudian hasil dari penelitian ini ternyata pendekatan Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia yang menekankan aspek soft memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya iklim yang mendukung Lean Management dan juga Six Sigma. Namun iklim Lean Management dan Six Sigma ini ternyata tidak secara langsung meningkatkan kinerja yang dirasakan, namun berhubungan positif dengan kebahagiaan dan kepercayaan antar karyawan. Lalu selain itu juga tidak ditemukan bukti bahwa iklim Lean Management dan juga Six Sigma berperan sebagai mediator antara manajemen sumber daya manusia dan juga kinerja organisasi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penerapan Lean Management dan Six Sigma itu yang berhasil itu membutuhkan keseimbangan antara faktor hard dan soft. Kita tidak bisa hanya menekankan di salah satu faktor aja, tapi kita perlu mengkombinasikan kedua faktor tersebut secara imbang. Dan untuk iklim kerja yang positif itu ternyata dapat memperkuat kesejahteraan pegawai dan akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan program mutu di rumah sakit. Oke, alhamdulillah ternyata sambil menepi sebentar kita berhasil menyelesaikan membaca satu jurnal, mengambil inti sarinya
yang insya Allah manfaat dari jurnal ini bisa memberikan dampak yang positif untuk berbagai lini kesehatan di Indonesia, dan semoga isi dari jurnal ini juga bisa saya terapkan secara pribadi di fasilitas kesehatan tempat saya bekerja, dan juga semoga pembahasan kita ini selalu menjadi hal yang positif untuk semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pembahasan jurnal ini masih banyak kurangnya, masih banyak kata-kata yang mungkin sulit dimengerti. Nanti akan saya cantumkan juga untuk link jurnalnya, atau jika memungkinkan mungkin file jurnalnya juga akan saya cantumkan juga ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Oke. Mungkin sekian dari saya. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk membahas jurnal-jurnal berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.